Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah dalam sebuah pemberontakan besar. Pemberontakan dinasti Abbasiyah terhadap Bani Umayyah disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan ketidakpuasan politik, sosial, dan agama. Dinasti ini dinamai sesuai dengan paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan dipimpin oleh keturunannya, Bani Abbas. Berbeda dengan kepemimpinan Bani Umayyah yang berfokus pada perluasan wilayah, dinasti Abbasiyah lebih cenderung terfokus pada pengembangan peradaban Islam dan bidang ilmu pengetahuan. Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya, Khalifah al-Ma'mun, berhasil mencapai puncak kegemilangan dinasti Abbasiyah. Di bawah kepemimpinannya, kota Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota negara Irak menjadi saksi kemajuan peradaban Islam. Baitul Hikmah menjadi simbol berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu, sebuah perpustakaan, laboratorium, pusat penerjemah, pusat penelitian akademis sekaligus universitas yang melahirkan banyak intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi yang mengembangkan ilmu kedokteran. Ada juga Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Al-Kindi, Al-Farabi. Mereka mengembangkan ilmu filsafat. Ilmu optik dikembangkan oleh Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham. Al-Fazari, Al-Farghani, dan Al-Batani mengembangkan ilmu astronomi. Matematika dikembangkan oleh tokoh terkenal Al-Khwarizmi. Jabir bin Hayyan dan Fakhruddin Ar-Razi juga mengembangkan ilmu kimia, serta geografi yang dikembangkan oleh Al-Idrisi. Selain ilmu pengetahuan, berkembang pula ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, tasawuf, dan ilmu hadis yang masih digunakan hingga saat ini. Selain Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Khalifah al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasannya tidak terlepas dari peran khalifah lainnya, yaitu yang pertama Khalifah al-Mahdi 775 hingga 785 Masehi. Keberhasilannya adalah mengamankan kekuasaan dalam periode pemberontakan dan juga dalam memperluas wilayah. Pada zaman Al-Mahdi, perekonomian meningkat, irigasi yang dibangun membuat hasil pertanian berlipat ganda, serta pertambangan dan sumber-sumber alam bertambah, dan demikian pula perdagangan internasional ke timur dan barat dipergiat. Kota Basrah menjadi pelabuhan transit yang penting serta lengkap. Selanjutnya yang kedua, Khalifah Al-Hadi 775 hingga 786 Masehi memainkan peran penting dalam mempersiapkan masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah meskipun masa pemerintahannya relatif singkat. Selanjutnya yang ketiga, Khalifah Harun ar-Rasyid 786 hingga 809 Masehi. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi adalah pada zaman Harun ar-Rasyid, pun menonjol dalam hal gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Selanjutnya yang keempat, Khalifah al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi mengembangkan Bait al-Hikmah. Selanjutnya Khalifah al-Mu'tasyir 833 hingga 842 Masehi. Meskipun masa pemerintahannya tidak secerah pendahulunya, ia tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan dan memperkuat kekhalifahan. Setelah Abbasiyah mengalami masa keemasan, lama-kelamaan pusat kekuasaan melemah. Masing-masing provinsi memerdekakan diri. Konflik-konflik dan peperangan yang terjadi di antara mereka melemahkan mereka sendiri. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah, datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah, 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah.
Yang pertama, kekuasaan yang terdesentralisasi. Yang kedua, pemberontakan dan konflik internal. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi sebagai akibat dari bentrokan politik. Keempat, militer yang melemah. Yang kelima, invasi dan serangan eksternal seperti bangsa Mongol dan peperangan salib yang berkepanjangan. Yang keenam, kehilangan kontrol atas rute perdagangan. Dan yang terakhir, persaingan dengan dinasti lain.